Halo, ketemu lagi di Gondesko Vlog. Di belakang saya ada Gunung Batok. Ya, bener banget, ini lagi di Bromo. Saya mau cerita sedikit teman-teman perjalanan ke sini kemarin ya. Kita kebetulan nginep di daerah Tosari. Ini touring pertama saya. Ini yang paling jauh ya. Jadi kemarin 17 jam sampai sini perjalanan dari Jogja menuju ke Bromo. Kenapa lama? Ya karena banyak berhenti di jalan, banyak konten, ngedrone dan sebagainya, itu jadinya lumayan lama. Kita berangkat jam 4 pagi, kemudian sampai ke penginapan itu jam 10 malam, dan itu hujan semalam gitu. Saya bawa teman-teman dari sekitar rumah aja sebenarnya. Jadi sekalian saya spill juga ke teman-teman yang biasa touring sama saya, itu sebenarnya adalah dari grup Ronda sebenarnya gitu. Tapi kebetulan mereka ini punya satu hobi yang sama dengan saya gitu. Otomotif, motoran, terutama motoran, dan ternyata lumayan banyak juga di daerah saya, di daerah Sleman gitu ya. Jadi ini udah ke beberapa kali kita touring bareng, terus kemudian ini yang wacana yang seharusnya kayak nggak mungkin, tapi kemudian bisa. Kenapa nggak mungkin? Karena izin dari istri masing-masing kan, berarti ada 6 nih, ada 6 orang dan ada 6 istri. Bayangin aja kepalanya kayak gimana gitu. Kita kemarin berangkat jam 4 subuh, ekspektasinya nyampe sini tuh nggak sampai malam ya. Ya paling sekitar sore gitulah kita bisa ke penginapan, waktunya masih cukup lama, tapi ternyata enggak, sampai sana jam 10. Dan perjalanan kemarin kalau diurut ya, dari Sleman menuju ke Gunung Kidul itu aman. Terus habis itu melewati beberapa daerah, karena kita lewatnya di JLS ya. Kemudian ada beberapa kontur jalan yang emang beda, terutama ini buat teman-teman yang mungkin sudah nggak muda lagi, dalam artian umurnya mungkin 35, 40, 45, karena di teman-teman saya juga ada yang umurnya rentangnya segitu. Perjalanan ini sangat menguras tenaga. 17 jam di jalan, duduk di atas motor itu bagi mungkin bagi anak-anak muda mungkin udah biasa, tapi buat orang-orang umur segitu, waduh, pegel semua, sini pegel, sini pegel. Di jalan tuh kayaknya kalau ngelihat map, aduh, masih 100 kilo lagi, masih 150 kilo lagi, masih 7 jam, 8 jam dan sebagainya. Itu rasanya tuh kayak mungkin orang-orang yang nggak hobi ini akan ya berat banget lah. Tapi yang hobi pun kemarin rasanya kenapa kok nggak sampai-sampai, itu jadi salah satu tantangan terbesar gitu. Walaupun lumayan lama, tapi ya fisik sih utamanya. Pastikan teman-teman fisiknya sehat, terus kemudian lagi nggak sakit, itu berpengaruh banget. Walaupun cuma motoran gitu ya, tapi sejauh itu, selama itu angin, hujan, apalagi ini Bromo ya, ngelewatin yang panas, kemudian ngelewatin yang terik, habis itu tiba-tiba ngelewatin yang dingin, hujan dan sebagainya. Itu kondisi cuaca bisa macam-macam. Terus kemudian selanjutnya kondisi lalu lintas di JCLS tuh kosong ya, kosong, lebar, enak, halus. Begitu setelah masuk ke daerah mana Pacitan ke sana, itu mulai berkelok-kelok, tapi nggak naik turun secara ekstrim, tapi itu enak banget sih, masih enak, masih sepi juga, dan pinggirnya dapat pantai gitu, dapat pantai, view-nya bagus banget. Habis itu masuk ke Blitar. Nah, dari Blitar sampai ke Malang ini yang lumayan menguras tenaga, karena itu lewat dalam kota dan kondisi lalu lintasnya, waduh, kacau gitu. Apalagi ini long weekend gitu. Ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ini long weekendnya lumayan panjang gitu ya. Oke, tapi dari perjalanan itu akhirnya sampai ke sini, kemudian kita milih jalurnya itu lewat jalur yang dari Pasuruan. Jadi dari Malang ke Pasuruan, kemudian lewat Wonokitri,
kemudian jalurnya ke penanjakan, dari penanjakan turun lagi ke sini. Ini tempat saya ini, saya belum eksplor ke sana ya. Nah, kenapa memilih seperti itu? Karena kita pengen ngeksplor dua jalur yang berbeda. Jadi dari jalur yang Wonogiri, kemudian nanti di sebelah sana ketemu di jalur yang Jemplang. Jadi ketemunya sama-sama di Malang gitu. Yang kalau yang di sana itu ya relatif katanya sih jalannya lebih sempit tapi lebih bagus. Kalau yang sini jalannya ancur-ancuran. Apalagi yang teman-teman yang pakai mobil ya, mobil standar pun sepertinya jalannya ancur-ancuran sih, sama turunan sama tanjakannya ekstrim banget itu kalau di sini. Gitu. Nah, kita milih lewatnya dari arah sini, kemudian kita masuk ke penanjakan, tapi kita nggak sampai ke penanjakannya, cuma di Bukit Cinta. Tadi ada spot bagus banget di situ, sepi. Dan tipsnya buat teman-teman yang motoran terutama, mendingan nggak usah ngejar sunrise ya. Kalau di bulan-bulan seperti ini nih, bulan Mei, Juni sampai September itu cerah kayak gini. Jadi nggak perlu ngejar kalau ngejar sunrise itu rata-rata jeep itu udah naik semua di pagi lah, bahkan ada yang jam 2 sampai maksimal itu jam 7 udah pada turun. Nah, tadi pas saya lagi naik jeepnya udah pada turun tuh. Nah, itu udah kita baru naik ke sana. Spot foto juga udah sepi, jalanan juga lancar, motorannya, ridingnya jadi enak gitu kan. Jadi nggak musuh sama jeep-jeep yang ada dan kemacetan. Itu salah satu tipsnya kalau teman-teman pakai motor gitu. Tapi kalau pakai jeep ya udah ngikutin jadwalnya mereka gitu. Ini yang buat yang motoran aja gitu. Udah sampai ke Bukit Cinta tadi, kita foto-foto dan sebagainya, bisa menikmati dari atas. Ada banyak spot sebenarnya di sini, ada B29, ada Seruni Point, ada penanjakan, ada apa. Cuma yang bisa diakses dari jalur Pos Dingklik ini adalah penanjakan sama Bukit Cinta sama Seruni Point, tapi kita ada di situ tadi. Nah, itu jalurnya bisa sepi karena cuma bisa dilewati motor. Jadi masuk ke atas, motornya bisa sampai atas, bisa dapat angle view bukan sunrise ya, tapi view 360 ini dari atas lah. Karena Bromo itu overview-nya akan sangat indah kalau dilihat dari atas tebing-tebing itu. Kalau udah sampai bawah ya udah kita tinggal explore aja di bawah. Cuma yang di atasnya dapatnya di sana. Yang tadi ya Bukit Cinta itu bagus banget gitu. Oke, setelah dari Bukit Cinta kita turun, kemudian kita turun ke Lautan Pasir. Ini sebelum masuk ke Lautan Pasir kita makan bakso dulu tadi di sana. Kemudian udah habis ini kita mau eksplor ke Gunung Batok, kemudian ke Lautan Pasir, ke Sabana dan sebagainya. Terus kita naik menuju mana? Menuju ke Malang lewatnya Pos Jemplang. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti detailnya teman-teman bisa lihat aja di video. Seru lah, lumayan berat tapi seru ya. Tadi juga banyak ketemu teman-teman yang lagi riding juga, touring dari Jogja banyak banget tadi, lumayan banyak. Dan tadi sapa-sapaan juga sama teman-teman. Ini yang saya pakai ADV 150, masih standar, nggak diapa-apain, cuma ganti roller aja. Rollernya kan kalau nggak salah ukuran 19 atau 19 ya, itu saya turunin ke 15, itu cuma 3 pieces aja, yang sisanya standar. Dan ke tanjakan sikut, turunan, tanjakan mana itu udah gampang dilipas. Ini cukup pakai 150. Dan ini juga saya bikinin stripping. Ini inspirasinya dari Transalp 750, emang kayak gini. Tapi warnanya putih sama biru merah, ini cocok banget. Nah ini, dan kebetulan nyamain juga kemarin dapat jaket yang satu livery sama ini, udah pas, oke banget. Gitu teman-teman. Selanjutnya ya tinggal teman-teman main kesini aja, bisa pakai video saya tadi untuk referensi juga buat teman-teman yang mau riding kesini. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like, dan bisa komen ataupun di share ke teman-teman yang suka riding sama motoran juga, atau mau ke Bromo. Begitu ya teman-teman. Saya mau explore lagi di sana sama teman-teman. Ini teman-teman saya tinggal di sana, kita ngonten dulu sebentar.
Oke, gitu dulu. Terima kasih yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa.